Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 123. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Hoarder ataupun makanan pembuka. Dan ya, setelah di chapter kemarin ada sosok devil yang tiba-tiba muncul di hadapan Yoru, kali ini devil tersebut menyempurnakan wujudnya dengan mengambil kepala dan menutupi tubuhnya dengan seragam koki. Tak lupa devil tersebut memperkenalkan dirinya. Dia adalah Falling Devil ataupun iblis jatuh. Ternyata kedatangan Falling Devil ke bumi ini itu atas permintaan para penduduk neraka. Jadi bisa disimpulkan Falling Devil ini tidak mati lalu bereinkarnasi seperti kebanyakan devil lain. Atau dengan kata lain, Falling Devil turun langsung dari neraka ke bumi. Sementara itu, Yoru yang tengah kabur mencoba untuk berkomunikasi dengan Asa. Tapi di sini Asa tidak bisa mendengarkan Yoru. Nah, di saat yang sama Falling Devil mulai mengeluarkan jurusnya yang bernama Hoarder Larut Von La. Kalimat yang sama dengan judul chapter kali ini, cuman ditambah Larut Von La yang artinya hasrat atau keinginan. Sontak kita dialihkan ke flashbacknya Asa waktu masih di panti asuhan. Jadi kayaknya setelah kematian ibunya, Asa langsung pindah ke panti. Dan menariknya di sini Asa bersama kucing yang ia selamatkan. Asa menamai kucingnya dengan nama Krambon. Nah, tapi karena Asa ini kurang bergaul dengan anak yang lain, ibu penjaga panti meminta Krambon agar dirawat bersama temannya yang seorang pecinta kucing. Walau awalnya Asa ini menolak, namun pada akhirnya bujukan si ibu panti berhasil membuat Asa luluh untuk memberikan Krambon padanya. Beberapa waktu kemudian saat Asa mau tidur bersama yang lain, salah satu temannya Asa bercerita jika ia melihat ada kucing yang mirip dengan Krambon hanyut di dasar sungai. Begitu ibu panti masuk ke kamar, Asa langsung menanyakan kabarnya Krambon padanya. Dan ya, si ibu panti baik ini pun berkata jika semua orang yang ada di sini kehilangan keluarga mereka. Jadi kau tak boleh jadi satu-satunya yang masih punya keluarga. Yap, dari perkataannya barusan memang si ibu panti ini yang membuang Krambon ke sungai. Bener-bener baik ya si ibu ini. Aduh, kenapa ya gua record ini pas puasa? Jadi gak keluar unek-uneknya. Nah, ingatan kelam ini membuat Asa tersadar hingga mengambil alih kesadaran Yoru. Anehnya di sini Asa tiba-tiba jatuh ke atas dan posisi tubuhnya jadi terbalik. Untung saja Asa refleks memegang pagar jalanan. Tak hanya Asa saja, tampak beberapa orang lain juga tiba-tiba melayang. Dan tentu saja kejadian ini merupakan ulah dari kekuatannya Falling Devil. Tak hanya sekedar melayang, seperti yang bisa kalian lihat ada salah satu orang yang melayang masuk ke dalam sebuah pintu. Yang kayaknya pintu ini terhubung ke neraka. Karena di sini Asa terlalu ketakutan, membuat Yoru menjadi susah untuk mengambil alih kesadarannya. Dan ya, chapter kali ini berakhir sampai di sana saja. Sungguh chapter yang gila banget. Andai saja gua gak telat bahasnya. Nah, kenapa gua bisa telat lagi? Simpelnya karena selama 2 minggu ke belakang gua lagi ada urusan lah yang harus gua kelarin. Jadi sorry banget lah ya. Oke lah, kesampingkan ketelatan gua dan mari kita bahas tipis-tipis tentang chapter kali ini. Karena saat video ini diupload kemungkinan chapter terbaru sudah rilis, jadi di sini gua cuman akan fokus membahas Falling Devil saja. Pertama, gua akan mulai dulu dari penampilannya yang mengambil konsep seorang koki. Gua gak tahu ya Tatsuki Fujimoto mengambil referensi dari mana, akan tetapi bagi gua desain Falling Devil ini cukup keren. Apalagi palanya yang dipegangin, keren bet sumpah. Mungkin karena Falling Devil ini berbahasa Prancis, jadi Fujimoto Sensei mendesain Falling Devil ini layaknya seorang koki. Secara Prancis sendiri terkenal sekali akan makanan kelas atas. Lalu seperti yang gua udah bilang juga tadi, Falling Devil ini datang atas permintaan rakyat neraka, bukan bereinkarnasi seperti kebanyakan devil lain. Itu artinya jika kita mengaitkan ini dengan perkataan Femi di chapter sebelumnya,
Falling Devil ini bisa diklasifikasikan ke dalam Primal Devil. Meskipun hal ini juga belum dikonfirmasi secara langsung. Nah, selain itu mungkin saja kemampuan untuk turun dari neraka ke bumi ini adalah salah satu kemampuan spesial yang dimiliki oleh Falling Devil. Meskipun kemampuan teleport antar dua dimensi yang berbeda ini bukan kali pertama muncul sebenarnya. Sebelumnya ada Hell Devil, Spider Devil, bahkan Chainsaw Devil juga pernah melakukannya. Tentunya tak hanya sampai di situ saja, Falling Devil juga punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kemampuan ini bahkan sudah ditunjukkan di chapter 121 dan 122, di mana orang-orang di apartemen tiba-tiba kepengen bunuh diri. Lalu kemampuan ini juga dipakai lagi di chapter kali ini untuk mempengaruhi Asa agar terbawa ke dalam trauma masa lalunya. Lanjut untuk kemampuan berikutnya yang menurut gua paling keren dari Falling Devil adalah memanipulasi realitas, di mana tadi Falling Devil bisa memanipulasi gravitasi menjadi terbalik. Sumpah ini OP banget. Mana orang-orang yang jatuh masuk ke dalam pintu yang kayaknya pintu tersebut terhubung langsung ke neraka. Gua gak tahu tujuan Falling Devil turun ke bumi itu apa. Apakah orang-orang yang terteleport ini akan menjadi makanan rakyat neraka? Apakah Falling Devil mengincar Chainsaw Man? Ya gua masih belum tahu. Karena jujur saat gua record chapter kali ini, gua masih belum baca chapter terbaru. Cuman sekedar informasi tambahan aja, kalau kalian sadar kehadiran Falling Devil ini ternyata sudah dispoilerkan dari awal chapter Chainsaw Man part yang kedua. Dimana di chapter tersebut Asa terjatuh menimpa Baki. Dan seiring berjalannya cerita, terungkap kalau tersandung ataupun terjatuh itu sudah menjadi kebiasaan buruknya Asa. Seakan ini merupakan foreshadowing dari kedatangan Falling Devil ataupun iblis jatuh. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Sekali lagi gua minta maaf karena udah ingkar janji. Gua juga nggak expect waktu itu tiba-tiba bakal ada urusan mendadak yang memakan waktu. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.